Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Jonathan adalah seseorang yang sangat menyukai anjing. Dia amat sangat menyayangi anjing yang ada di rumahnya. Dia juga tinggal bersama beberapa sepupunya di sana selama 5 tahun. Jonathan diminta oleh bosnya untuk pergi keluar kota untuk membuka cabang bisnis baru di sana. Setelah dia pulang dari tugas luar kota, dia sangat sedih karena anjing kesayangannya telah hilang. Akhirnya ia menanyakan semua sepupunya tentang hilangnya anjing tuh. Alvin berkata, "Aku nggak tahu kemana anjingmu. Saat kau pergi keluar kota, aku cuma melihat anjingmu di ruang tamu aja. Sepertinya dia ketakutan karena kamu meninggalkannya keluar kota. Aku juga sempat bingung kemana dia pergi, soalnya aku nggak pernah mendengar dia menggonggong lagi." Albert berkata, "Aku nggak tahu sama sekali kemana anjingmu pergi. Aku aja nggak suka dengan anjing dan aku juga alergi akan bulu-bulu." Kasihan sekali ya anjingnya, pasti dia sangat sedih. Coba nanti aku tanya-tanya tetangga sekitar, siapa tahu ada yang melihat anjingmu kemana. Billy berkata, "Aku beberapa hari ini mencari anjingmu itu, Joe. Kan kamu tahu, aku juga sangat menyukainya. Awalnya saat aku ingin membelikan dia vitamin di pet shop, aku masih sempat melihatnya. Nah, saat aku pulang dia udah nggak ada di rumah. Kira-kira siapa ya yang membuangnya?" Setelah mendengar alasan dari sepupunya, siapa ya yang kira-kira telah berbohong? Aku bakal hitung mundur 5 detik untuk kalian bantu Jonathan. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Udah tahu siapa yang telah berbohong dan menghilangkan anjingnya Jonathan? Jadi jawabannya adalah Albert tuh. Kalau emang dia memiliki alergi dengan bulu, kenapa dia bisa hidup berbulan-bulan dengan anjingnya Jonathan? Udah pasti dia berbohong dan membuang anjingnya Jonathan tuh. Kamu tadi juga curiga nggak sama dia? Selamat ya buat kalian yang jawab benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari Rodi menelpon kantor polisi dan dia melaporkan kalau ada yang telah mengambil kucing peliharaannya. Setelah menyelidiki kasusnya, polisi mendapat 3 tersangka yang diduga mencuri kucingnya Rodi. Yang pertama ada Rifki. Ia bilang, "Aku sama sekali nggak suka binatang, Pak, karena aku nggak bisa memelihara binatang. Apalagi aku sangat alergi terhadap bulu-buluan. Jadi mana mungkin aku mengambil kucingnya Rodi, walaupun aku tahu kucingnya Rodi sangat cantik." Yang kedua ada Saka. Ia bilang, "Aku memang menyukai kucing, Pak, tapi aku nggak akan mengambil kucingnya. Aku memang dulu sempat memelihara kucing, tapi aku sangat trauma karena kucingku telah mati. Jadi aku nggak mau sedih lagi karena harus kehilangan hewan peliharaan, Pak." Yang ketiga ada Rido. Ia bilang, "Aku suka semua binatang, tapi untuk mencuri kucing untuk apa? Aku memiliki banyak sekali jenis kucing di rumah. Aku juga sering berkumpul bersama Rodi untuk menemani kucing kita bermain. Nanti kalau aku melihat kucingnya, aku bakal kabarin Rodi ya, Pak." Setelah polisi mendatangi rumah para tersangka, akhirnya polisi menemukan siapa yang telah melakukan hal itu. Aku bakal kasih kamu waktu 5 detik untuk mencari tahu pelakunya ya. Yap, jadi jawabannya adalah Rifki guys. Karena dia bilang sama sekali nggak menyukai binatang. Tapi kenapa ada mangkok kucing di sana ya? Udah pasti dia yang telah mencuri kucingnya Rodi. Selamat ya buat kalian yang benar jawabannya. Buat yang masih salah, tetap semangat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Jamal dan Resti adalah sepasang kekasih yang udah menikah selama 25 tahun. Mereka berdua memiliki 3 anak yang bernama Rizky, Reza, dan Reno. Saat Minggu pagi, Jamal dan Resti akan menghadiri acara pernikahan dari teman bisnis mereka. Setelah selesai mengikuti acaranya, Resti dan Jamal pun kembali pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, ia melihat kalau Rizky ditemukan tergeletak dengan luka bocor di kepalanya. Akhirnya mereka pun melaporkan kejadian ini ke polisi dan
Gak lama kemudian polisi pun datang untuk menyelidiki kasusnya. Ada 3 orang yang dicurigai sebagai pembunuhnya Rizky. Yang pertama adalah Reza. Dia mengatakan, aku nggak tahu soal kematian adikku, karena dari tadi aku lagi males-malesan di kasur. Lagian juga aku dan dia saling menyayangi satu sama lain. Yang kedua ada Rere ART-nya. Dia bilang, aku nggak tahu sama sekali tentang kematian Rizky. Tadi pagi aku hanya sibuk memasak karena anak-anak udah mulai telat saat ingin pergi ke sekolah. Saya juga nggak tahu soal kematiannya, Pak. Yang ketiga adalah Reno. Ia bilang, aku nggak tahu soal kematian Rizky, Pak. Aku pun pagi-pagi langsung nonton serial film kesukaanku dari subuh. Jadi mana mungkin aku yang melakukannya. Setelah mendengar statement mereka, akhirnya polisi pun menangkap 1 di antara mereka. Kalau menurut kamu, siapakah yang ditangkap Pak Polisi? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Gimana guys, udah ketemu belum siapakah pelaku dari pembunuhan Rizky? Jadi yang telah membunuh Rizky adalah Rere. Karena dia bilang kalau lagi menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Padahal kan sekarang ini adalah hari Minggu sore. Jadi ngapain tuh dia nyiapin sarapan? Udah kelihatan banget deh kalau dia telah mengada-ngada ke semua jawabannya. Kamu bener apa salah nih? Buat yang masih salah gak apa-apa, tetap semangat ya guys. Kita lanjut ya ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Rifki adalah seorang pemuda yang sangat kaya raya. Ayahnya seorang pengusaha yang sering pulang pergi ke luar negeri. Sedangkan ibunya adalah pemilik perusahaan di daerah Jakarta. Pada suatu hari saat ayahnya pulang dari luar kota, ia dikagetkan karena anaknya tewas terbunuh di kamarnya tuh. Akhirnya ayah Rifki memanggil polisi untuk menyelidiki kasus ini. Ada 3 orang yang dicurigai dalam kasus ini. Yang pertama ada supir, tukang kebun, dan ART-nya tuh. Mereka semua memiliki alasan atas pembelaan diri mereka. Supirnya bilang, aku nggak tahu apa yang terjadi pada Mas Rifki, Pak. Pada saat kejadian, aku lagi cuci mobil di depan karena Mas Rifki ingin memakainya. Aku sangat terkejut dengan kematiannya, Pak. ART-nya mengatakan, aku nggak mungkin melakukan ini, Pak. Hari ini aku lagi sibuk bersih-bersih rumah karena tahu Bapak akan pulang. Aku baru aja membersihkan ruang tamu dan tiba-tiba mendengar berita ini. Tukang kebunnya mengatakan, aku nggak tahu sama sekali soal hal ini, Pak. Aku aja lagi sibuk motong rumput di belakang karena dari kemarin lagi turun hujan. Maka rumput-rumput cepat sekali tumbuh. Setelah mendengar alasan para tersangka, akhirnya polisi pun menetapkan 1 tersangka atas kasus pembunuhan ini. Menurut kamu siapa ya yang telah melakukan pembunuhan terhadap Rifki? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Udah nemu siapa pelaku dibalik terbunuhnya Rifki? Jadi jawabannya adalah ART-nya guys. Karena tadi dia mengatakan kalau lagi merapikan rumah dan baru aja menyelesaikan bagian ruang tamu. Tapi kok kita lihat aja deh, ruang tamunya masih berantakan gitu ya. Udah pasti deh dia berbohong agar gak ketahuan. Kamu jawabnya apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Buat yang masih salah tetap semangat, kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Di teka-teki yang ini menampilkan 2 orang pekerja yang lagi bekerja. Dengar-dengar katanya di antara mereka adalah seorang pembunuh yang lagi menyamarkan korbannya. Coba yuk kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya.
Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain, tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!